Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku, santriku pejuang peradaban, segala pujian hanya milik Allah sebagai Rabb yang memiliki langit dan bumi ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabar menerangi hati-hati yang tersesat hingga menuju jalan yang sangat terang. Islam dan Al-Quran yang telah dimukjizatkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kita haturkan kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Berikut kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga hari kiamat. Anak-anakku berjuang peradaban, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah memberikan Al-Quran ini kepada kita. Al-Quran benar-benar adalah cahaya bagi kehidupan. Al-Quran untuk kehidupan kita. Rasulullah tauladan kita. Bersyukur karena dengan Al-Quran ini benar-benar kita mendapatkan petunjuk yang begitu dibutuhkan oleh seorang hamba. Allah menunjuki kita dengan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat untuk melakukan semua amalan-amalan yang Allah ridai, hingga kelak nanti Allah pun akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang takwa. Anak-anakku, pejuang peradaban, kaifa halukunna? Semoga Allah limpahkan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin yang kita cintai sebagai saudara kita. Dan anak-anakku, betapa syukur ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan Al-Quran, karena dengan kesehatan kita mampu beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Tentu kita juga bersyukur kepada Allah melalui hati kita, melalui perbuatan kita, melalui lisan kita. Alhamdulillah adalah perkataan yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Dan melakukan semua hal-hal dalam rangka beribadah kepada Allah adalah syukur terbaik dari badan kita. Di antara yang terbaik adalah ketika kita salat. Dan salat yang terbaik adalah gerakan ruku dan sujud kita. Allah suka, maka berbanyaklah sujud, berbanyaklah ruku, berbanyaklah tasbih, berbanyaklah memuji Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Masya Allah, keagungannya, ketinggiannya tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengannya. Baik, alhamdulillah anakku, hari ini Allah izinkan kembali kita untuk mentadaburi Al-Quran, mentadaburi surat An-Naba. Maka nikmat rasanya ketika kita sholat dalam keadaan membaca surat An-Naba. Kita memahami betul dari ayat 1 sampai ayat 5, kita memahami artinya, kita memahami maknanya, kita memahami maksudnya, kita memahami bahwa Allah telah berpesan kepada kita. Itu juga adalah nasihat Allah kepada kita agar kita tidak sama dengan orang-orang musyrik yang masih suka ngeyel, yang masih suka bertanya-tanya dengan firman-Nya Allah. Mereka benar-benar melampaui batas dan tidak tahu adab. Orang yang gak memiliki adab, dialah orang-orang yang musyrik. Tentu kita tidak ingin menyamai orang-orang yang demikian. Maka dari itu, mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik, yaitu dengan adab-adab. Seluruh adab-adab yang tentu adab-adab terbaik itu adalah contoh yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak memungkiri adab-adab dari orang tua kita yang tidak dari Rasulullah, itu juga baik. Maka yang sunnah kita lakukan itu juga adab, yang wajib apalagi kita lakukan itu juga bagian dari adab. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita akan sedikit mereview dan sedikit menambah pengetahuan kita tentang surat An-Naba. Dari ayat yang pertama, amma yatasaalun. Kalian sudah memahami betul-betul ini nak? Amma yatasaalun adalah seakan-akan Allah menyampaikan pesan ini kepada kita bahwa tentang apakah mereka bertanya-tanya.
Allah memberitakan kepada kita, orang musyrik itu banyak tanya, dan pertanyaannya bukan untuk taat tapi untuk mengingkari. Kemudian Allah jawab dengan ayat yang kedua setelah mereka bertanya-tanya, anin naba'il azim. Dan ini benar, Allah menyampaikan kepada kita bahwa apa sih yang ditanyakan mereka? Yang ditanyakan mereka adalah tentang kabar yang besar. Apa kabar besar itu, nak? Yaitu hari kebangkitan. Kemudian Allah melanjutkan lagi tentang kabar besar itu tentang mereka dengan ayat alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hal itu mereka saling berselisih. Allah memberitahukan kepada kita, Allah menasihatkan kepada kita, mereka itu banyak berselisih, mereka itu banyak berpendapat tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, tentang hari kebangkitan. Sebagian mereka mengingkari, sebagian mereka juga percaya. Itu dialami oleh seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahukan kepada kita agar hati-hati untuk bertanya. Pertanyaan kita itu tentang apa sebenarnya? Apa benar-benar kita tidak tahu, atau benar-benar kita itu hanya kalau istilahnya ngece? Pertanyaan kita hanya ngejek saja. Kita pahami itu. Kalau memang pertanyaan kita untuk ngejek, mendingan diem dulu. Kita pelajari dulu, kita tabayun dulu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka bertanya bukan untuk mencari jawaban, mereka bertanya-tanya hanya untuk mengejek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perselisihan mereka ada yang ingkar, mereka juga ada yang beriman, yang percaya. Lalu kemudian ini yang akan kita pelajari, yaitu di ayat yang keempat. Pada ayat keempat ini bunyinya kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kita akan memaknai mulai dari kalla, ya. Kalla, sekali-kali tidak. Ini merupakan kalla ini merupakan penolakan Allah terhadap orang-orang musyrik. Allah benar-benar menolak perselisihan mereka. Allah benar-benar tidak suka dengan perselisihan mereka, dengan pertanyaan mereka, dan Allah tidak mau menjawab. Allah tidak mau menjawab tentang perselisihan mereka. Tentang apa yang diperselisihkan? Coba Mbak Nisa dan yang lainnya. Tentang hari kebangkitan. Itu yang diperselisihkan mereka. Tentang kabar yang besar, tentang anin naba'il azim itu. Tentang berita yang besar, kabar yang besar. Itu yang diperselisihkan mereka. Dan mereka ragu, mereka tidak percaya. Maka Allah tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Allah juga tidak mau menjawab dengan perselisihan-perselisihan mereka. Namun Allah menjawab dengan sesuatu yang lebih besar agar mereka berpikir. Allah tidak mau menjawab dengan firman-Nya, tapi Allah langsung mengatakan sesuatu yang lebih besar daripada sebuah jawaban. Saya'lamun, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini adalah sebuah pernyataan, adalah firman Allah yang lebih besar dari hanya sebuah jawaban mereka untuk mereka. Allah seakan-akan membiarkan mereka. Udah, biarkan saja mereka mau ingkar, mau percaya, mau tidak, terserah. Namun Allah langsung mengancam mereka, seakan-akan ini adalah jawaban untuk mereka. Mereka disuruh berpikir. Allah langsung mengancam mereka dengan
kelak mereka akan mengetahui. Dan betapa tidak, betapa Allah benar-benar mengancam mereka dengan ancaman yang lebih besar. Allah menyuruh mereka berpikir. Begitupun dengan kita, Allah menyuruh kita berpikir. Mereka dan semua yang belajar ini disuruh Allah berpikir, nanti akan merasakannya ketika mulai dia akan sakaratul maut. Ketika kematian tiba, itu akan dimulai azab itu. Maka dari itu Allah sering mengatakan azab itu dekat, azab itu dekat, azab itu dekat. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin akan merasakan siksaan itu mulai dari sakaratul maut. Betapa perihnya ketika sakaratul maut. Allah akan tunjukkan, bukankah banyak di antara mereka orang-orang musyrikin yang meninggal ketika sakaratul maut juga azab sudah mulai datang. Dengan kematian yang sangat berat, yang sangat sulit, yang sangat menyakitkan. Betul-betul sakit. Bagaimana dengan orang musyrik? Orang yang mengaku muslim, yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga ingkar, dia seorang munafik. Ketika dia sakaratul maut, dia pun akan merasakan hal yang semisal dengan mereka, dengan kematian sangat sakit, sangat berat, dan tentu sangat menyakitkan mereka. Allah akan tunjukkan kepada mereka, para malaikat itu adalah benar, siksaan itu adalah benar. Mereka baru akan percaya ketika itu. Hari ini Allah tidak memberikan jawaban memang dengan firman-Nya, tapi Allah akan menunjukkan kekuasaannya nanti. Ini loh, rasakan apa yang kamu lakukan dulu itu, bahwa benar-benar kamu telah melampaui batas dengan pertanyaan-pertanyaanmu, dengan perselisihan-perselisihanmu. Maka sekarang rasakan ketika sakitnya sakaratul maut, ketika mencekamnya ketika sakaratul maut. Setelah itu ditambah lagi ketika kedatangan malaikat, ya, Allah menyerupakan malaikat yang benar-benar Allah burukkan wajahnya untuk membuat kita lebih takut, agar kita percaya ternyata malaikat itu ada. Lalu Allah akan tambah lagi siksanya ketika kita sudah berada di alam kubur. Di situ ada malaikat yang siap untuk menanyakan kita tentang apapun. Apa pertanyaannya? Pertama tentang sholat. Dan ini adalah pesan untuk kita semuanya, nak. Perbaiki sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Yang masih suka mengundur-undur waktu sholat, nanti itu juga akan ditanyakan. Apalagi kita yang sudah balik, semuanya itu, semua dosa, semua kesalahan akan ditimpakan kepada kita. Maka hati-hati, mari nak perbaiki sholat. Betapa sholat saja, tentang sholat saja pertanyaannya sangat lama nanti. Akan ditunjukkan Allah tentang malaikat, akan ditunjukkan Allah tentang sempitnya kubur, akan ditunjukkan Allah gelapnya kubur, akan ditunjukkan Allah siksa di dalam kubur saja itu sudah pahit, sudah berat. Memang siapa yang mampu untuk melawan itu semua? Kalau Allah sudah menjadikan, kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun yang kita kehendaki. Betapa lemahnya kita. Maka dari itu, anak-anakku, santri kuta, pejuang peradaban, pejuang surga, pejuang ridha Allah, ayo perbaiki akal kita. Jadikan kita anak yang terbaik dalam berakhlak. Akan ditanyakan oleh malaikat juga kita tentang orang tua kita. Bagaimana kamu bersikap dengan orang tua? Bagaimana agamamu, ya? Salatmu, agamamu, siapa Tuhanmu? Masya Allah semuanya. Dan itu tidak mudah untuk diucapkan.
berat nak. Maka dari itu Allah itu wanti-wanti kita, ayo ini firmanku, seakan-akan gitu ya, ini firmannya Allah, ini firmanku, sudah aku kasih tahukan tentangmu, tentang azab Allah, tentang malaikat, tentang Al-Quran, sudah dikasih tahu Allah semuanya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ayo perbaiki, ayo berbekallah, siap-siaplah untuk memperbanyak bekal untuk menghadapi hari yang lebih besar dari dunia ini. Dunia ini kecil dan cuma sebentar, dan inilah waktu kita untuk beramal, untuk berbekal. Maka jauhi dari sifat menjadi kaum rebahan, kaum yang malas-malesan. Kalian ustazah semuanya sama, kita butuh berbenah, kita butuh mengisi waktu dengan kebaikan, kita butuh mengisi bekal-bekal itu sampai penuh, sampai nanti kita mati, sampai kita meninggal nanti, itu semuanya kita akan bawa. Bukan uang, bukan baju, bukan mainan kita yang akan dibawa, tapi amal-amal kita nantinya akan dibawa oleh diri kita. Amal baik atau amal burukah yang akan kita bawa? Insyaallah anak-anakku, berat ya, berat. Memang kita suatu waktu kadang iman kita lemah, dhaful iman, kadang lemah, kadang malas, kadang futur ya, itu wajar nak. Tapi sekali-kali ketika kita malas, ketika iman kita futur, iman kita lemah, kita diingatkan Allah, ayo ngaji, ayo baca Quran, ayo lihat di situ ada balasan Allah, lihat di situ ada nabail adim, ada berita yang besar. Masa kamu masih mau seperti ini? Seakan-akan Allah itu memberi semangat kita lagi. Nah, dengan ayat ini Allah ngasih semangat kita agar ayo bangkit, lakukan sesuatu yang baik, ayo beramal. Sebagai amalan kecil, amalan-amalan yang paling kecil yaitu tentang adab-adab itu diistiqomahin ya nak ya. Semuanya kalian di sana istiqomahin, bantu umi, bantu abi, masya Allah, bersihin rumahnya, bersihin hatinya. Ulama itu nggak banyak-banyak amal sebenarnya nak, tapi amalnya itu cukup membuat semua kegiatan rutinnya itu menjadi ikhlas. Seperti tidak iri, tidak dengki, dia ikhlas, dia memaafkan, dia tidak ada rasa pengen menyakiti orang lain. Masya Allah. Bukankah kita sering mendengarkan kisah tentang sahabat Rasulullah yang tidak membawa banyak amal, tapi ketika dia mau tidur, dia muhasabah, dia memaafkan semua teman-temannya yang mendolimi dia. Dia ridho, akhirnya dia tidur dengan tenang, dia tidur dengan ridhonya Allah. Karena dia telah ridho kepada saudara-saudaranya yang muslim, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Mudah, ini surga, seakan-akan gitu, surga silahkan masuk saja. Ini karena amalan kamu yang sedikit itu, mudah memaafkan ya, tidak pernah gibah, ridho sama temannya, masya Allah. Dan itu mari kita coba ya nak ya, ayo bersihkan hati kita, hilangkan dari sifat-sifat, semua sifat-sifat buruk, ganti dengan sifat-sifat yang Allah ridhoi ya. Afwan, demikian anak-anakku yang ustazah sayangi karena Allah, pejuang peradaban.
Semoga Allah memberi manfaat atas apa yang Allah ajarkan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.